Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Baik selaku dosen pengampu mata kuliah Perbankan Syariah, serta teman-teman semuanya yang berhadir pada perkuliahan mata kuliah Perbankan Syariah hari ini. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi Transaksi Investasi Musyarakah. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi dari musyarakah. Menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK nomor 106, musyarakah didefinisikan sebagai suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan memberikan kontribusi dana untuk suatu jenis usaha tertentu dengan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, bahasan yang selanjutnya yaitu tentang ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah sendiri itu dibagi menjadi dua jenis transaksi. Yang pertama ada transaksi musyarakah hak milik atau syirkatul amlak. Syirkatul amlak sendiri definisinya adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu barang. Dengan sebab kepemilikan itu ada jual beli, kemudian hibah atau warisan. Kemudian yang kedua ada transaksi musyarakah akad atau syirkatul uqud, di mana ada dua pihak atau lebih yang melakukan kerjasama yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Jadi yang pertama tadi syirkatul amlak melakukan kerjasama dalam kepemilikan, sedangkan yang kedua ada syirkatul uqud yang melakukan kerjasama dalam hal modal atau keuntungan. Namun jika ditinjau dari peran serta tanggung jawab mitra yang terlibat di dalamnya, transaksi musyarakah itu dibagi menjadi 4 jenis musyarakah. Yang pertama ada transaksi musyarakah ainan, yaitu di mana transaksi yang terjadi seperti pada umumnya, di mana ada dua pihak atau lebih melakukan transaksi, kemudian memberikan kontribusi dana dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua ada musyarakah abadan atau syirkah usaha, di mana ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dalam usaha praktik mereka, misalnya kerjasama antar dokter, kemudian kerjasama antar konsultan atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada musyarakah wujuh, di mana ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tanpa modal sama sekali. Jadi cara mereka bertransaksi itu dengan membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka serta kepercayaan berdagang. Untuk keuntungannya nanti akan dibagi setelah barangnya terjual. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu ada musyarakah muwafadhah, yaitu musyarakah yang para anggotanya itu memiliki kesamaan atas modal, aktivitas, serta hutang piutang dari awal hingga akhir musyarakah. Sementara hanya itu yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Senia. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Senia Triswanti akan menjelaskan terkait rukun transaksi musyarakah dan pengawasan syariah transaksi musyarakah. Nah, untuk yang pertama adalah rukun transaksi musyarakah. Nah, di situ ada apa aja? Yakni ada dua pihak transaktor. Nah, dan lagi di situ ada objek musyarakah. Objek musyarakah itu ada, yaitu maksudnya adalah modal dan usaha. Lalu selanjutnya ada ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan hak yang bertransaksi. Nah, dua pihak yang berakad atau biasa disebut akidani dan itu harus memiliki kecakapan untuk melakukan pengelolaan harta. Kalau orang yang tidak memiliki akal itu tidak bisa melakukan transaksi ini, dianggap tidak sah ya teman-teman. Dan di situ ada
dua pihak yang berakad, yang memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Lalu ada objek akad yang telah dijelaskan tadi, yaitu ada modal dan usaha. Terus yang selanjutnya ada nisbah atau bagi hasil. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada pengawasan syariah transaksi masyarakat. Nah, di situ ada apa aja? Yang pertama ada meneliti kelengkapan informasi. Maksud dari meneliti kelengkapan informasi itu mana? Nah, itu merupakan pengawasan meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah atau belum. Lalu yang selanjutnya ada menguji penghitungan bagi hasil. Nah, menguji penghitungan bagi hasil itu maksudnya adalah untuk menguji apakah penghitungan bagi hasil itu telah dilakukan sesuai prinsip syariah atau belum. Lalu ada memastikan adanya persetujuan. Nah, memastikan adanya persetujuan maksudnya adalah persetujuan dari para pihak dalam perjanjian investasi musyawarah tersebut. Lalu ada memastikan terpenuhinya rukun dan syariah. Rukun dan syarat maksudnya. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat masyarakat. Lalu selanjutnya ada memastikan pembebanan biaya operasional. Di sini adalah bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama masyarakat. Nah, terus selanjutnya ada memastikan tidak bertentangan dengan syariah. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai itu tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam tentunya. Nah, pengawasan syariah ini berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, diteruskan kepada rekan saya, yakni Mbak Uci. Kepada Mbak Uci, persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu teknisi perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Yaitu ada contoh soal. Di sini kita bisa lihat pada tanggal 2 Februari 2021, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi, yaitu membeli padi, menggiling, selanjutnya menjualkan beras dengan Bank Murni Syariah, yaitu BMS, dengan sekma musyarakah sebagai berikut ini. Bisa kita lihat di sini ada nilai proyek yaitu 80 juta. Nah, kontribusi banknya 60 juta, tapi dibayar dua kali. Yaitu pada tanggal 12 Februari oleh bank 35 juta dan di tanggal 2 Maret yaitu 25 juta. Nah, di sini kontribusi Bu Nasibah itu sebesar 20 juta. Nisbah bagi hasilnya itu Bu Nasibah sebanyak 75% dan BMS itu sebanyak 25%. Periodenya 6 bulan. Nah, biaya administrasinya itu dapat 600.000. Dari mana? Yaitu dari 1% pembiayaan bank. Tadi kan pembiayaan bank itu sebanyak 60 juta. Nah, 60 juta bagi 1% dapatlah 600.000. Nah, sedangkan objek bagi hasil itu laba bruto. Nah, selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Sekma pelaporan dan pembayaran porsi bank itu setiap 3 bulan sekali. Nah, itu selama dua kali panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2021. Nah, sedangkan sekma pelunasan pokoknya yaitu musyarakah itu permanen dilunasi pada saat akad berakhir, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2021. Baik, di sini itu ada penjurnalan transaksi musyarakah. Di dalam transaksi dari soal di atas tadi itu ada beberapa poin transaksi yang harus dicatat oleh bank. Yang pertama itu ada transaksi saat akad disepakati. Nah, pada saat akad disepakati itu bank mencatat di rekening milik bank itu, yaitu pada tanggal 2 Februari 2021 ada komitmen administratif pembiayaan
pada kewajiban komitmen administrasi pembiayaan, yang mana sebesar 60 juta. Karena kenapa ditulis oleh bank? Karena bank yang memberikan distribusi kepada nasabah sebesar 60 juta. Nah, di bawahnya kita bisa lihat ada kas pada pendapatan administrasi. Kenapa 600.000? Karena tadi kan sudah dijelaskan di soal bahwa pendapatan administrasi bank itu ada 1% dari modal yang diberikan oleh bank. Modal yang diberikan oleh bank itu kan sebesar 60 juta. 60 juta dikali 1% dapatlah 600.000. Maka dari itu kas pihak bank akan bertambah sebanyak 600.000. Baik, di sini ada poin B, yaitu jurnal saat menyerahkan investasi musyarakah oleh bank kepada nasabah. Nah, tadi kan dalam kasus Bu Nasibah ini sudah dijelaskan di soal bahwasanya pada tanggal 12 Februari 2021 itu bank ada mentransfer sebesar 35 juta ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Kan tadi sebanyak 60 juta. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 2 Maret. 2 Maret itu Bank Syariah menyerahkan lagi dana tahap keduanya sebesar 25 juta. Jadi, pihak bank ini mencatat di rekening bank, yaitu pada tanggal 2 Februari 2021, investasi musyarakah pada kas sebesar 35 juta dan juga mereka mencatat kewajiban komitmen administrasi pembiayaan kepada komitmen administratif pembiayaan sebanyak 35 juta. Kenapa dicatat? Karena kewajiban bank itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa bank itu memberikan modal atau berinvestasi juga kepada Ibu Nasibah. Nah, di tanggal 2 Maret itu juga ada tadi pemberian dana sebesar 25 juta. Sama, jurnalnya juga sama seperti yang di atas. Bisa dilihat ya, bedanya itu cuma di modal berapa keluarnya. Yang pada tanggal 12 itu sebanyak 35 juta, sedangkan di tanggal 2 Maret itu 25 juta. Baik, di sini poin C ada jurnal saat penerimaan bagi hasil bagian bank, yang mana realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah ini mendapatkan laba brutonya itu sebanyak 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei dan tanggal 2 Agustus 2021. Nah, di sini bisa kita lihat pada tanggal 2 Mei 2021, masa panen pertama itu Ibu Nasibah itu mendapatkan laba brutonya sebesar 14 juta. Nah, bagian hasil banknya itu mendapat 3.500.000. Dari mana 3.500.000 itu? Dari 14 juta laba bruto dibagi 25% porsi hasil bank. Dapatlah hasil bank itu 3.500.000. Nah, sedangkan di tanggal 12 Agustus 2021, masa panen kedua itu, pihak nasabah itu mendapatkan laba brutonya 16 juta. Dan di bagian porsi bank itu sebanyak 4 juta. Dari mana? Yaitu dari 16 juta dibagi 25%, dapatlah hasilnya 4 juta. Nah, transaksi di atas yang sudah saya bahas tadi itu dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk. Yang mana yang pertama itu penerimaan bagi hasil yang membayarkannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Jadi jurnal yang dicatat oleh bank yaitu pada tanggal 2 Mei 2021 kas pada pendapatan bagi hasil musyarakah yang sebesar 3.500.000. Karena bank ini mendapatkan hasil dari Bu Nasibah, maka kasnya didebit dan pendapatan bagi hasilnya itu dikredit. Nah, sedangkan bagian kedua itu penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda
dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya ibu nasibah itu membayarkan pada tanggal 12 bulan 8 ya. 12 bulan 8. Nah, maka dari itu dicatat pada tanggal masih tetap dicatat itu pada tanggal 2 Agustus 2001, tetapi jurnalnya itu berbeda. Berbedanya itu tagihan pendapatan bagi hasil musyawarah pada pendapatan bagi hasil musyawarah akrual. Nah, kenapa tidak langsung dicatat kas pada pendapatan bagi hasil musyawarah? Karena tadi kan sudah ada di soal bahwasanya ibu nasibah ini membayarkannya pada tanggal 12 bukan tanggal 2, sedangkan perjanjiannya itu pada tanggal 2 Agustus. Nah, maka dari itu pihak bank mencatat pada tanggal 2 Agustus itu tagihan pendapatan bagi musyawarah pada pendapatan bagi hasil musyawarah sebesar 4 juta. Nah, sedangkan di tanggal, maaf teman-teman, sebenarnya itu tanggal 12 ya. 12 Agustus itu sudah mendapatkan hasilnya, baru pihak bank mencatat lagi bahwasanya kas pada tagihan pendapatan bagi hasil musyawarah sebanyak 4 juta yang tadi. Nah, kenapa dicatat lagi? Karena uang bagi hasil sudah didapatkan oleh pihak bank. Maka dari itu pihak bank mencatat lagi. Baik, di sini poin terakhir yaitu jurnal saat akad berakhir. Nah, jurnalnya itu bisa dibagi menjadi 2 apabila yang pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakahnya itu kembali kepada bank. Maksudnya itu seperti ini. Pada tanggal 2 Agustus 2021 pada saat jatuh tempo tersebut, Bu Nasibah mampu melunasi investasi musyarakah kepada pihak bank yang telah meminjamkannya sebanyak 60 juta. Maka jurnalnya sebagai berikut. Kita bisa lihat di PowerPoint yang mana pada tanggal 2 Agustus 2021 itu pihak bank mencatat di rekeningnya bahwasanya kas pada investasi musyarakah sebanyak 60 juta. Kenapa dicatat kas pada investasi? Karena pihak bank itu mendapatkan kembali modal yang telah diberikan di awal kepada nasabah sebesar 60 juta. Jadi kas bertambah di debit, sedangkan investasi itu bertambah di kredit sebanyak 60 juta. Nah, jurnal yang kedua itu dicatat apabila nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah itu kepada bank. Misalnya seperti ini. Pada jatuh tempo itu Bu Nasibah tidak mampu melunasi modal yang telah dipinjamnya. Maka jurnalnya bisa kita lihat pada tanggal 2 bulan 8 itu bank mencatat piutang investasi musyarakah pada investasi musyarakah itu sebesar 60 juta. Kenapa tidak dicatat seperti yang di atas? Karena tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya nasabah itu tidak mampu membayar. Maka di rekening perusahaan itu dicatat sebagai piutang. Baik, sekian. Terima kasih. Saya Galuh Ekasari dari Prodi Akuntansi 2019 akan melanjutkan materi terkait investasi transaksi. Yang pertama, investasi musyarakah dengan menggunakan aset non-kas. Dalam kasus PT UHR di atas, misalkan pembayaran tahap pertama tanggal 12 Februari 2000 XA dilakukan dalam bentuk aset non-kas, Bank Syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produksi Bu Nasibah.
Aset non-kas tersebut memiliki nilai wajar 35 juta. Berdasarkan pencatatan bank dengan nilai buku 34 juta, harga perolehan 34 juta 500 dan akumulasi penyusutan 400.000. Adapun bentuk jurnalnya adalah tanggal 2 Maret XA 2000 XA, rekening debit investasi musyarakah 35 juta, debit akumulasi penyusutan 400.000, kredit aset non-kas 34.500.000, kredit keuntungan tangguhan 900.000. Keterangan penyerahan investasi musyarakah berupa aset non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dibanding nilai buku. Misalkan pada kasus di atas, dengan lama akad 6 bulan dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulan adalah rekening debit keuntungan tangguhan 150.000, kredit keuntungan 150.000. Keterangan amortisasi adalah total keuntungan tangguhan jumlah periode amortisasi. Amortisasi 900.000 per 6 bulan sama dengan 150.000. Yang selanjutnya, nilai wajar aset non-kas lebih rendah dari nilai buku. Dalam kasus PT UHR di atas, misalkan pembayaran tahap pertama dilakukan dengan bentuk aset non-kas, Bank Syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha bunasibah. Aset non-kas tersebut memiliki aset non-wajar 33.500.000. Berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku 34.100.000. Harga perolehan 34.500.000 dan akumulasi penyusutan 400.000. Bentuk jurnalnya adalah tanggal 2 Maret 2000 XA, debit investasi musyarakah 33.500.000, debit akumulasi penyusutan 400.000, debit kerugian 600.000, kredit aset non-kas 34.500.000. Keterangan penyerahan investasi musyarakah berupa aset non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dibanding nilai buku. Jurnalnya adalah rekening debit kerugian musyarakah 750.000, kredit penyisihan kerugian investasi musyarakah 750.000. Dengan demikian, jurnal saat bunasibah mengembalikan modal musyarakah pada waktu jatuh tempo adalah rekening debit kas atau rekening nasabah 59.250.000, debit penyisihan kerugian investasi musyarakah 750.000, kredit investasi musyarakah 60 juta. Yang selanjutnya, kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Misalkan pada hasil masa panen kedua dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2000 XA bahwa bunasibah mengalami kerugian 1 juta. Setelah diteliti, kerugian disebabkan oleh kesalahan bunasibah. Dalam hal ini tidak ada jurnal karena kelalaian nasabah dan kerugian ini tidak berpengaruh pada pembayaran modal investasi musyarakah pada Bank Syariah. Misalkan pada bagi hasil panen 2 dilaporkan pada 2 Agustus 2000 XA bahwa bunasibah mengalami kerugian karena terkena bencana alam banjir yang mengenai gudang penyimpanan berasnya. Sesuai dengan ketentuan musyarakah, kerugian yang diakui bank adalah sesuai porsi bank. Perhitungan porsi tanggung jawab bank adalah porsi tanggung jawab bank investasi bank dibagi total investasi musyarakah dikali 1 juta sama dengan 60 juta dibagi 80 juta dikali 1 juta sama dengan 750.000. Ya, selanjutnya
Jurnal pembayaran cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Tanggal 2 Juli 2000 XA rekening debit kas atau rekening nasabah 15 juta. Kredit investasi musyarakah 15 juta. Debit kas atau rekening nasabah 15 juta. Kredit investasi musyarakah 15 juta. Debit kas atau rekening nasabah 15 juta, kredit investasi musyarakah 15 juta. Yang selanjutnya, pelunasan investasi musyarakah secara bertahap. Misalkan pada kasus Bu Nasibah di atas disepakati bahwa pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan April hingga Agustus 2000 XA atau 5 bulan dengan jadwal dan realisasi pengembalian sebagai berikut. Yang pertama, jadwal pengembalian 2 April 2000 XA. Jumlah pokok pembiayaan yang dikembalikan 15 juta. Tanggal pembayaran 2 April 2000 XA. Dilakukan sebanyak 5 kali. Yang selanjutnya, tanggal 2 Juli 2000 XA, rekening debit piutang musyarakah jatuh tempo 15 juta. Kredit investasi musyarakah 15 juta. 12 Juli 2000 XA, debit kas atau rekening nasabah 15 juta. Kredit piutang masyarakat jatuh tempo 15 juta. 2 Agustus 2000 XA, debit piutang masyarakat jatuh tempo 15 juta. Kredit investasi masyarakat 15 juta. 12 Agustus 2000 XA, debit kas atau rekening nasabah 15 juta. Kredit piutang masyarakat jatuh tempo 15 juta. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.